saya akan membagi dua, kalau dari dua perikop yang dipisahkan oleh LA ini. Perikop pertama ayat 57 sampai dengan 66. Ya, di dalam perikop yang pertama ini kita membaca mengenai informasi kelahiran Yohanes, bahwa sudah saatnya bagi Elizabeth bersalin lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kelahiran Elizabeth, Yohanes dari kandungan Elizabeth mendatangkan sukacita bagi komunitas. Ya, jadi kegembiraan itu bukan hanya dirasakan oleh Elizabeth dan Zakaria, tetapi juga oleh komunitas. Ini memang menjadi sebuah hidup bangsa Israel dalam keseharian, dalam kebersamaan, bahwa kelahiran seorang anak mendatangkan sukacita, terlebih lagi anak laki-laki. Memangnya dalam dunia patriarkal masih seperti itu. Dalam catatan yang saya baca begitu ya, bahkan sukacita itu tidak menjadi lebih besar kalau yang dilahirkan anak perempuan. Ya. Tetapi ada peristiwa lain yang membuat sukacita, adalah memang adanya sebuah peristiwa luar biasa mengawali kelahiran Yohanes, sehingga kita bisa lihat bagaimana kegembiraan itu menjadi kegembiraan orang-orang di sekeliling kehidupan Yohanes dan Elizabeth. Lalu yang kedua, dalam perikop ini kita melihat ada tindakan penyunatan di hari ke-8. Dan ini juga dilakukan menurut aturan tradisi Israel. Nanti kita lihat ini. Lalu yang ketiga adalah pemberian nama. Pemberian nama yang juga sempat menjadi diskusi, menjadi pertanyaan antara orang-orang di sekitar mereka dan Elizabeth. Kemudian diikuti dengan kesembuhan Zakaria, yaitu dia dapat berbicara kembali setelah sekian lama dia isu peristiwa tidak percaya terhadap diri disampaikan malaikat kepada dia mengenai kehamilan istrinya Elizabeth. Lalu kita lihat di akhir adalah reaksi orang banyak yang sejak awal sudah ada. Orang-orang banyak ini sejak awal ikut merasakan dan melihat, ya, merasakan kegembiraan, juga melihat pergulatan dan apa yang terjadi di tengah kehidupan keluarga ini. Lalu kita lihat bagaimana mereka bereaksi juga terhadap peristiwa itu. Nah, yang setelah peristiwa informasi kelahiran, kemudian kita lihat dia di sana Yohanes disunat. Ya, ini tindakan penting yang harus dilakukan oleh orang Israel bagi anak-anak laki-laki. Di hari yang ke-8 itu harus disunat. Itu ada di dalam Imamat 12, dituliskan, diatur di sana, anak laki-laki disunat ke hari ke-8, tentu anak laki-laki saja. Anak perempuan tidak, lalu diikuti pentahiran ibu. Ya, jumlah harinya berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, setelah itu selesai, kemudian keluarga akan membawa persembahan korban bakar, yaitu seekor domba atau burung, dan burungnya ini bisa merpati atau terkukur tergantung kondisi ekonomi keluarga. Ya, jadi mereka membawa korban ini kepada Allah. Kemudian dikatakan mengapa anak laki-laki disunat, begitu ya? Kalau sekarang kita punya perspektif tentang sunat itu berbeda, begitu. Kalau sekarang sunat kita pandang sebagai dari segi medis saja, begitu ya. Tetapi bagi bangsa Israel, sunat bukan dilihat dari aspek medis, tetapi di sanalah sebenarnya disampaikan di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 14 adalah sunat dimaknai sebagai simbolisasi. Ya, kalau kita simbolisasi tanda atau materai, tanda perjanjian yang diikatkan antara Allah dan Abraham. Kenapa sunat? Dan itu berlaku berarti buat laki-laki. Bagaimana dengan yang perempuan? Dan kita harus tahu bahwa inilah tradisi patriarkal dalam bangsa Israel, itu diikatkan, ya. Jadi memang disimbolkan dengan tindakan membuang daging pada alat kelamin laki-laki. Nah, tanda perjanjian itu ketika sunat dijadikan sebagai sebuah simbol, itu adalah tanda bahwa
bahwa mereka menerima janji Allah. Nah, lalu kalau mereka menerima janji Allah, itu juga sebagai tanda bahwa mereka akan menempatkan Allah menjadi Allah mereka dan tidak ada Allah lain. Ya, kita tahu bangsa Israel hidup di antara bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada dewa-dewa dan baal-baal, tapi dengan tindakan sunat ini sebagai aklamasi atau proklamasi bahwa saya hanya menyembah kepada Allah Israel. Dan ini adalah sunat juga sebagai tanda pengikat akan janji Allah, ya, bahwa Allah diikat oleh janjinya, dan itu disimbolkan dengan tindakan sunat itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah peristiwa pemberian nama. Ya, kita tahu bahwa pemberian nama ini tiap tradisi bangsa itu berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya nama menjadi penting, begitu ya. Nama diri itu adalah membuat kita punya identitas, begitu ya. Dan nama itu seringkali menjadi sebuah harapan, begitu, dan juga doa yang mau disampaikan terhadap kehidupan anak, begitu. Nah, rupanya pada saat pemberian nama, Elizabeth dan Zakaria ditanya terpisah, begitu ya. Jadi pertama mereka komunitas juga ya yang memberi usul supaya nama itu supaya anak itu diberi nama Yohanes, beri nama Zakaria. Jadi adalah biasa memberi nama sesuai dengan nama ayah, nama anak kepada anaknya, begitu. Dan itu hal yang biasa bagi mereka. Dan itu yang dikatakan bagaimana Yohanes memberi Zakaria, anak ini diberi nama Zakaria. Tetapi itu tidak diterima oleh Elizabeth. Elizabeth mengatakan namanya harus Yohanes, dan mereka bingung kenapa nama Yohanes yang dipilih, lalu meminta persetujuan Zakaria yang bisu. Tapi Yohanes menuliskan hal yang sama, maka heranlah mereka. Heranlah mereka adalah bagaimana mereka bisa sepakat terhadap penulisan terhadap nama Elizabeth dan nama Yohanes anak mereka ini, antara Elizabeth dan Zakaria, begitu ya. Tapi kita bisa, kalau merujuk kembali ke cerita awal, kita bisa tahu bahwa nama ini datangnya dari malaikat Tuhan. Jadi separalel dengan cerita berita yang dibawa malaikat Tuhan kepada Maria. Di sana juga engkau harus menamai dia Yesus. Nah, di dalam kisah pemberitahuan itu juga malaikat mengatakan kepada Zakaria bahwa dia harus menamai anaknya Yohanes, begitu ya. Jadi ini seperti apa yang diperintahkan, menggenapi melakukan apa yang diperintahkan atas kehidupan anak mereka. Nah, Yohanes itu berasal dari kata Yehohanan, yang artinya Yehova atau Allah Maha Rahim, ya. Jadi ini arti dari Yohanes, ya, arti nama dari Yohanes. Pemberian nama seperti saya katakan tadi biasanya bisa diambil karena rupa si anak. Yakub misalnya kalau tidak salah kemerahan, begitu ya. Jadi bisa nama diambil itu, atau dari nama keluarga seperti usul agar nama anak ini diberi nama Zakaria, begitu. Tetapi juga bisa sesuatu yang terjadi menjadi sebuah hari ini juga engkau akan tidak lagi misalnya Sarah, ya, tidak dinamai lagi Sarah, tapi tidak dinamai Sarai tapi Sarah, begitu ya. Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang kemudian menandai nama, begitu ya, sehingga bisa saja ya Isa. Ya, terima kasih. Lemaknya ketawa. Iya, betul. Ya, jadi kita bisa lihat ya bagaimana nama itu di pemberian nama bisa terkait dengan berbagai macam situasi, termasuk karena harapan, sesuatu yang mau diharapkan ke depan yang akan terjadi kepada anak ini. Itulah yang kita bisa lihat nanti pada Yohanes, begitu. Nah, kemudian dari peristiwa kelahiran itu sembuhlah Zakaria dari kebisuannya, begitulah dikatakan bahwa lepaslah belenggu dari lidahnya, begitu ya. Nah, kesembuhan ini bukan hanya dilihat sebagai kesembuhan fisik, bahwa Zakaria secara fisik bisa lagi berbicara, tetapi kesembuhan ini menjadi sesuatu yang dimaknai sebagai pertumbuhan mempercayai Allah dalam melewati hidup, ya, melewati segala sesuatu yang mungkin dan yang tidak mungkin.
Ya, kita tahu kenapa Zakaria menjadi bisu. Pada perikop berikutnya dikatakan karena kamu tidak percaya apa yang diberitakan malaikat Tuhan kepada Zakaria ketika Zakaria bertanya, kami sudah uzur begitu, bagaimana Elizabeth bisa mengandung begitu. Nah, maka pada momen ketika Zakaria itu sembuh, sebenarnya itu menjadi momen yang secara fisik dia sehat, tetapi juga bagaimana itu sebagai seorang dia melihat pekerjaan Tuhan, dia diteguhkan oleh pekerjaan Tuhan yang luar biasa begitu ya. Dia belajar pengalaman ini. Dan inilah menjadi sebuah pengalaman iman yang kemudian menjadi dasar bagi Zakaria untuk menaikkan ungkapan syukurnya pada bagian yang kedua. Nah, dan menariknya komunitas ini terlibat begitu ya. Orang-orang di sekitar Zakaria dan Elizabeth itu terlibat. Mereka bukan hanya menonton begitu mereka, tapi ikut serta berproses mengimani kuasa Allah. Mereka ikut serta belajar bagaimana mereka melihat tindakan Allah dari peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari peristiwa kebisuan Zakaria, kemudian dia kembali berbicara. Banyak hal yang terjadi di seputar kelahiran Yohanes, kemudian ditampilkan ke hadapan mereka. Mereka melihat semua pengalaman ini menjadi sebuah pengalaman iman. Itulah sebabnya kemudian kita mengatakan takutlah semua orang. Kata takutlah semua orang lebih tepat diterjemahkan dengan rasa hormat. Bukan takut dalam arti seperti misalnya saya takut ular begitu ya, atau saya takut seseorang begitu ya, karena mungkin karena sesuatu dalam diri dia membuat saya takut begitu ya. Saya tidak mau berdekatan dengan dia atau ciut hati kalau berhadapan dengan dia. Biasanya orang takut akan menghindari begitu ya. Nah, tetapi rasa takut di sini lebih tepat diterjemahkan dengan rasa hormat. Lalu rasa hormat mereka terhadap Allah, pekerjaan Allah yang mereka lihat dan saksikan dalam kehidupan Zakaria, Elizabeth, keluarga ini. Ya, sehingga ada rasa hormat atas ini menjadi sebuah rasa hormat itu muncul menjadi sebuah perjalanan iman bersama. Jadi perjalanan iman personal Zakaria dan Elizabeth, tetapi juga menjadi perjalanan iman sebuah komunitas. Kemudian komunitas itu juga menunjukkan sikap sembah kepada Allah atas pekerjaan Allah yang terjadi dalam kehidupan orang lain yang mereka ikut menyaksikannya begitu ya. Lalu muncul pertanyaan retoris begini ya, pertanyaan retorika sebenarnya di bagian akhir dari perikop ini begitu ya. Apa jadinya kalau besar? Kalimat ini menjadi agak berbeda kalau kita ucapkan saat ini. Karena biasanya kalimat ini tuh kalau diucapin, kalau paling nggak nuansanya buat saya begitu ketika baca tuh seperti pesimis misalnya ya. Kalau anak udah nakalnya luar biasa, kemudian susah, mungkin melakukan apa kagak ada yang berhasil. Pokoknya orang lihat ini kagak ada beres-beresnya hidup anak ini. Biasanya pertanyaannya, ini kalau udah gede dia jadi apa sih nih anak, kayak begitu. Biasanya kayak begitu ya. Ungkapan itu biasanya bertanya-tanya nih orang akan anak ini bisa survive nggak sampai besar kalau saat ini kelakuannya kayak begini. Tetapi nuansa itu tidak ada pada pertanyaan akan menjadi apa anak ini nanti besar sebagai respon komunitas atas pemberian nama dalam diri Yohanes. Tetapi justru pertanyaan retoris ini ingin menggambarkan apa yang akan terjadi kelak dalam kehidupan Yohanes. Sebab apa? Sebab ada tangan Tuhan yang menyertainya. Itu kan yang dikatakan di dalam ayatnya. Di dalam ayat yang ke-66. Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ya, jadi itu yang membuat kalimat ini punya nuansa yang berbeda ketika diucapkan menjadi sebuah pertanyaan retorika. Jadi mereka seperti menunggu atau seperti membayangkan akan ada hal besar terjadi dalam kehidupan Yohanes, akan ada karya ajaib dalam kehidupan Yohanes nanti, sebab ada tangan Tuhan yang menyertai. Itu menjadi
menjadi penting, begitu ya. Kemudian kita melihat bagian yang kedua. Bagian kedua dari ayat 67 sampai dengan ayatnya yang ke-80 mengakhiri pasal 1 ini, dan minggu depan kita masuk ke pasal yang kedua. Di pasal yang ayat yang ke-60 67 sampai dengan 80 adalah menuliskan tentang nyanyian Zakaria. Ya, jadi Zakaria bernyanyi. Tapi yang penting di ayat 67 bisa kita lihat sebelum Zakaria bernyanyi Thanksgiving-nya, ungkapan syukurnya, di sana dikatakan bahwa Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Jadi itu dia lakukan, dia kerja dalam kuasa Roh Kudus. Ya, ini menjadi penting karena ada dua bagian yang kita lihat di dalam nyanyian Zakaria ini, ya. Nyanyian ini bersisi nubuatan. Jadi kita bisa mengatakan gimana ya, Zakarias kok bisa menubuatkan sesuatu yang akan terjadi dalam diri anaknya gitu. Karena ada Roh Kudus yang bekerja, yang menggerakkan Zakarias sehingga dia bisa berseru dan mengekspresikan pengalaman imannya, rasa syukurnya atas pekerjaan Allah, dan termasuk apa yang akan terjadi dalam kehidupan anaknya. Ya, dan nyanyian ini bersifat nubuatan, maka disebut juga dengan Benedictus. Ya, kalau nyanyian Maria Magnificat, kalau nyanyian Zakaria Benedictus, begitu ya. Nah, apa yang disyukuri oleh Zakarias? Yang pertama, karya kesalahan Allah. Zakarias mengungkapkan bagaimana Allah yang berinisiatif menyelamatkan, Allah yang mengerjakan pemulihan dalam kehidupan umatnya. Dan pertama-tama dia mengalaminya sendiri. Bagaimana sebagai seorang hamba dia dipulihkan oleh Allah. Tetapi pemulihan Allah bukan bersifat personal saja, tetapi seluruh kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Ya, sehingga Zakarias menyanyikan nyanyian syukur ini atas karya keselamatan Allah. Dia mempercayai bahwa semua yang terjadi ini adalah tindakan Allah yang menyelamatkan. Mengapa Allah menyelamatkan? Karena Allah menggenapi janji. Ini menjadi penting, itu sebabnya sunat dilakukan bagi bangsa Israel, sebab Israel mau berketetapan, berpegang, memperjuangkan janji itu sama seperti pihak Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. Kalau pihak manusia bisa ingkar janji, tetapi pihak Allah tidak ingkar janji. Maka nyanyian Zakaria ingin menunjukkan bagaimana Allah itu tidak ingkar janji, tetapi menggenapi janji. Segala sesuatu yang diucapkan kepada dia akan digenapi. Nah, kemudian Zakaria juga mengungkapkan kekuatan dan kekuasaan Allah. Itu makanya dia mengatakan dengan istilah ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud, hambanya itu. Tanduk itu kan sebagai bentuk kekuatan binatang misalnya yang memakai tanduk untuk mempertahankan diri gitu ya. Sehingga ketika Zakaria menggunakan kata tanduk, dia ingin menunjukkan kekuatan yang besar dalam diri Allah yang berkuasa untuk melakukan karya keselamatan itu sendiri. Dan itu yang dinyatakan bahwa bagaimana umat Israel akan dibebaskan dari musuh-musuh, dari semua orang yang membencinya, membenci bangsa ini, dan bagaimana Allah akan memberikan rahmat seperti apa yang sudah dijanjikan oleh leluhur mereka, dan mereka lepas dari tangan musuh. Nah, ini kekuatan dan kekuasaan Allah yang menyapa kehidupan manusia dan yang menjadi dasar nyanyian syukur Zakaria. Dimerdekakan dari musuh, dimerdekakan dari segala belenggu, diberi kemenangan bahkan untuk melawan orang-orang yang benci musuh kepada mereka, begitu ya. Lalu apa kemudian dikatakan di sana sehingga akibatnya, ya. Jadi Allah berkarya, Allah selalu kita bisa lihat ya di dalam Alkitab, segala sesuatu bermula dari Allah. Allah yang bertindak, Allah yang memulihkan, Allah yang menggenapi janji, Allah yang punya kuasa, Allah yang memerdekakan. Nah, ketika Allah bertindak, apa yang terjadi? Manusia dimerdekakan. Ya, sehingga apa yang dimerdekakan? Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut.
Ya, beribadah tanpa rasa takut. Karena apa? Karena kita dimerdekakan bukan hanya dari soal kesulitan, tapi karena keselamatan. Bukankah hidup yang dibebaskan dari rasa takut adalah hidup yang damai sejahtera, hidup yang menggembirakan, dan bukankah hidup kita ini dililiti oleh banyak rasa takut dan kecemasan? Ya, jadi ketika Allah bertindak membebaskan, kita bisa datang beribadah tanpa rasa takut. Datang kepada Allah dengan penuh sukacita dan kegembiraan, dengan rindu yang meluap untuk mengekspresikan relasi kita bersama dengan Allah. Tetapi dosa selalu membuat kita takut. Ya, ingat banyak kisah bagaimana ketika umat berjumpa dengan Allah. Setiap kali ada perjumpaan, penampakan Allah kepada umat, selalu diikuti pertama-tama adalah rasa takut. Ya, ini celakalah aku, misalnya mengatakan celakalah aku sebab aku najis bibir dan hidup di tengah bangsa najis bibir, begitu ya. Atau Musa, celakalah aku sebab aku telah melihat kemuliaan Allah semak berduri, begitu ya. Jadi kehadiran Allah yang menampakkan kemuliaan menimbulkan rasa takut. Kenapa? Karena sadar kemuliaan itu tidak akan bisa ditanggung oleh manusia yang berdosa. Dan kalau manusia tidak bisa menanggung kemuliaan dan kekudusan Allah itu, maka yang terjadi adalah mati. Maka orang yang melihat Allah itu akan mati, begitu. Ya, karena kekudusan itu kita ini nggak layak berhadapan dengan kekudusan Allah. Ya, maka kita bisa lihat respon-respon itu Allah mengatakan berkatnya, ya, kamu akan dikuduskan, kamu tidak akan celaka, kamu akan tetap hidup, begitu. Dari tindakan Allah. Sekali lagi Allah yang berinisiatif untuk memberikan pemulihan di dalam kehidupan. Dan itu yang menjadi dasar beribadah. Kita beribadah datang kepada Allah tanpa lagi ada beban dan ketakutan untuk menjumpai kasih Allah yang besar, tetapi justru dengan kekudusan dan kebenaran kita menghampiri Allah, karena itu pun datangnya dari Allah, sebuah anugerah dari karya keselamatan yang Dia kerjakannya. Kemudian bagian yang kedua dari nyanyian Zakaria baru berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi dalam kehidupan Yohanes. Nah, itu sebabnya ayat yang ke-67 menjadi perhatian buat kita, bagaimana Zakarias bisa menyampaikan nubuatan, karena sekali lagi itu pun diucapkan, diekspresikan oleh Zakaria tentang hidup anaknya Yohanes karena pekerjaan Tuhan. Roh Allah memimpin, Roh Kudus memenuhi Zakaria sehingga dia bisa bernubuat, yang katanya. Dia menyebut anaknya nanti sebagai nabi. Di sana dikatakan hai engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi. Ya, jadi Zakaria menyatakan, memuliakan dan memuji karena anaknya, memuji Tuhan, begitu ya, bukan memuji Yohanes, memuji Tuhan karena anaknya kemudian dipakai oleh Allah yang maha tinggi, Allah yang luar biasa itu menjadi seorang nabi. Nah, ketika dia menjadi seorang nabi, yang akan dikerjakan oleh anaknya adalah membuka jalan bagi Tuhan. Nah, ini ayat ini akan menjadi sangat related dengan seruan Yohanes nanti memulai pelayanannya. Bertobatlah, begitu ya. Seruan Yohanes di padang gurun itu dia menyatakan itu, mempersiapkan umat untuk menerima Sang Mesias, dan ini menjadi penggenapan dalam peristiwa penantian Mesias, ya. Ada orang yang akan mendahului Sang Mesias untuk mempersiapkan jalan baginya. Dan itu yang dikatakan oleh Zakaria dalam nubuatan hidup anaknya Yohanes, bahwa dia akan pembuka jalan bagi Tuhan. Ingat minggu lalu Elisabet berseru di depan Maria, terpuji, siapakah aku sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku. Ya, jadi ingat ya, jadi relasinya kita bisa lihat ya. Sekarang Zakaria mengatakan dia pembuka jalan bagi Tuhan,
Elizabeth sudah mengatakan bahwa anak yang dikandung Maria itu adalah Tuhan. Jadi kita bisa lihat dua keluarga ini juga melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan untuk menyatakan karya keselamatan melalui keluarga mereka. Lalu Yohanes juga sebagai nabi adalah memberi hikmat, pengertian, pengetahuan akan umat keberdosaannya, sehingga mereka mengatakan bertobatlah. Maka Yohanes menyerukan pertobatan begitu ya, supaya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Lalu pertobatan itu diikuti dengan pemberitaan bagaimana Allah yang melawat umat. Ya, melawat itu artinya kita tahu ya, mengunjungi ya, dari surya yang maha tinggi. Ingat itu dikatakan dari tempat kekudusan dan kemuliaan mendatangi manusia di dalam kehidupannya untuk membuat kita masuk ke dalam jalan damai sejahtera. Itu yang dinyatakan oleh Yohanes di dalam pemberitaannya sebagai panggilan dia sebagai nabi, dan bagaimana dia juga memberitakan bahwa kedatangan Sang Mesias akan menjadi sumber terang yang akan menerangi kegelapan kehidupan. Nah, ini akhirnya menutup nyanyian Zakarias, ya, nyanyian Zakarias, nyanyian syukur Zakarias ini. Ketika kemudian Zakarias menyanyikan, menyatakan bagaimana kehidupan anaknya nanti sebagai nabi yang dipakai Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Lalu perikop ini ditutup dengan keterangan, ya, dengan keterangan bahwa Yohanes bertumbuh makin besar dan kuat rohnya sampai saatnya nanti dia mengerjakan misi Allah. Dia tinggal di padang gurun seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, bagaimana sejak dini Yohanes dipersiapkan oleh keluarga ini, ya. Zakarias tahu bahwa anak ini akan menjadi nabi begitu ya, dan itu sebabnya sejak dini keluarga ini sungguh-sungguh mempersiapkan Yohanes dengan cara hidupnya yang asketis begitu ya, dengan segala sesuatu yang diarahkan untuk mengerjakan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Lalu kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan Yohanes pun bukan cuma soal fisik, dia makin besar dan bertambah besar, tapi dikatakan makin kuat rohnya. Artinya orang juga bisa melihat bagaimana kuasa Allah nyata dalam pertumbuhan Yohanes. Makin kuat rohnya. Artinya bagaimana orang juga bisa melihat Roh Kudus menyertai Yohanes untuk bertumbuh dan menghayati hidupnya seperti apa yang dinyatakan Allah menjadi bagian dari misi Allah atas hidupnya. Kemudian kita bisa melihat akhirnya, kalau saya melihat dari dua kisah ini dari minggu lalu dan minggu sekarang, kita lihat bagaimana Maria dan yang mengandung Yesus, lalu Elizabeth dan Zakaria yang mendapatkan Yohanes, ya. Dari dua cerita ini ada banyak hal yang paralel dalam penceritaannya begitu ya. Pertama, dari bagaimana dua perempuan ini mendapatkan anak, yaitu dari sesuatu yang tidak mungkin. Pertama perawan Maria, yang kedua perempuan uzur begitu ya, perempuan tua yang sangat tidak mungkin buat manusia untuk mengandung di usia tua seperti Elizabeth. Nah, kenapa? Yang disebut mandul. Ya, karena sudah tua, nggak hamil, maka orang sudah mengatakan dia mandul begitu ya. Kemudian dari yang tidak mungkin menjadi sebuah kemungkinan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus dan Yohanes lahir dalam pekerjaan Tuhan yang tidak lagi dibatasi oleh mungkin atau tidak mungkinnya manusia. Nah, dia terjadi itu ya. Dari ketidakmengertian untuk mempercayai. Maria bertanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi sebab aku belum bersuami. Zakaria bertanya, bagaimana mungkin karena si Elizabeth sudah tua begitu ya. Jadi dari ketidakmengertian, dari pertanyaan, dari sesuatu yang tidak masuk di akal, lalu belajar untuk mempercayai. Maria merelakan, aku ini hamba, maka jadilah apa yang kau kehendaki. Zakaria beda, berada di dalam kebisuan selama 9 bulan. Ya, bagi saya kebisuan 9 bulan itu masa reflektif ya. Hening itu sesuatu yang menarik sebenarnya untuk dimaknai dalam hidup kekristenan ya. Mempercayai pekerjaan Tuhan dalam hening itu adalah sebuah perjalanan
ziarah tersendiri begitu, dan itu dialami oleh Zakaria sampai kemudian dia mendapatkan pemulihan dari Allah dengan mampu lagi berbicara. Jadi kita bisa bagaimana pengalaman iman yang berproses. Dia pengalaman iman yang tidak semudah dan secepat membalikan telapak tangan, tetapi sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan ini akan kita lihat Maria juga dalam di Maria, dan juga nanti jadi Yusuf, jadi lupa nama suaminya. Jadi sama Yusuf begitu ya. Kemarin ada yang tanya kenapa Yusuf tidak tersebutkan dalam adegan cerita di sini begitu ya. Ya memang adegan ceritanya diberikan kepada kita demikian. Kita nggak perlu menerka-nerka apa yang terjadi dengan Yusuf. Tapi toh kita bisa melihat dalam kisah yang lain bagaimana Yusuf juga terlibat dalam proses perjuangan iman yang bersama-sama dengan keluarganya Maria yang dialami begitu ya. Jadi ini pengalaman iman yang berproses. Dia terus bertumbuh, terus membuat setiap orang termasuk keluarga juga bertumbuh untuk merasakan dan hayai bagaimana pekerjaan Tuhan diwujudkan. Nah, kemudian dari kisah ini kita bisa lihat bahwa karakter keselamatan itu terwujud dengan cara Allah. Ini caranya Allah. Cara Allah menjadi tak terduga bagi kita ya. Kenapa bisa begini? Kenapa nggak gitu? Kenapa Maria nggak tahu gitu? Ini cara Allah. Ya, cara Allah yang mewujudkan karya keselamatannya. Yang terpenting adalah tujuannya karya keselamatan. Nah, untuk karya keselamatan ini dalam kehidupan, Allah bisa memakai siapapun. Allah bisa memakai seorang perempuan yang ditendul. Allah bisa tua yang disebut mandul, atau Allah bisa memakai seorang perempuan muda, ya jadi sangat kontradiktif ya, satu perempuan tua, satu begitu ya, yang perawan, yang belum mempunyai suami, ya. Nah, jadi cara ini tidak bisa kita tebak gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita membuka diri dengan cara Allah. Bahwa kita mencoba memberi reaksi, iya, tetapi kita nggak bisa mengatur cara Allah. Kita membuka diri terhadap cara Allah yang selalu terduga. Saya pikir cara Allah untuk terus mengerjakan keselamatan dalam hidup ini sampai detik ini juga nggak tak terduga begitu. Saya bisa menduga Allah begitu ya, bahwa Allah kita imani jauh lebih besar dari kita begitu ya, maka kita tidak bisa menduga yang lebih besar dari kita kan gitu. Kalau kita mempercayai Allah di atas kita, masa sih kita mengatakan saya bisa menguasai yang di atas kita? Kan nggak mungkin. Kalau kita mengatakan Allah berkuasa di atas kita, kita ada di bawahnya gitu. Maka kita tidak memahami cara untuk mengerjakan karya keselamatan Allah, tapi Allah yang menurunkan hikmatnya untuk dimengerti oleh kita. Ya, walaupun itu sifatnya misteri, tetapi misteri itu bisa dijalani bersama dengan Allah. Ya, setapak demi setapak. Itu sebabnya kita bisa lihat bagaimana keluarga Yesus dan keluarga Yohanes pun berproses untuk memahami cara Allah menyatakan dan mengerjakan karya keselamatan. Lalu yang berikutnya kita bisa lihat bagaimana Allah menggenapi janji. Ya, ini penting karena penantian akan lahirnya Mesias itu perjalanan panjang dalam bangsa Israel. Itu sebabnya sunat merujuk kepada perjanjian Abraham. Bayangkan itu udah berapa panjangnya waktu penantian akan janji Mesias hadir. Nenek moyangmu begitu, dari nenek moyangmu gitu. Tetapi nggak persen berapa lama waktu yang harus kita lalui untuk menanti, pada akhirnya janji itu digenapi. Jadi dia menggenapi janjinya pun waktu penantiannya. Nah, penantian kita sekarang masuk ke penantian yang baru saat ini. Ya, kita tidak menantikan Yesus yang lahir, kita tidak lagi menantikan peristiwa yang sama seperti ini, tetapi kita menantikan Yesus yang datang, begitu ya. Yesus yang kembali seperti apa yang diwujudkannya. Tetapi berapa lama kita juga nggak tahu. Penantian itu sudah ada dari zamannya Paulus. Datang itu dengan cepat gitu ya. Hanya nanti kita bisa
mungkin bisa melihat ya, ada dugaan Yesus akan datang begitu ya. Itu kemudian orang-orang berhenti bekerja, maka Paulus mengatakan yang kerja lagi gitu ya. Karena mereka mengatakan udah gak usah kerja karena Yesus datang lagi, gak usah kerja, mereka tinggalkan semua. Enggak juga gitu ya. Tapi penantian itu berlaku sampai sekarang. Ya, kita bisa lihat bagaimana itu menjadi sebuah penantian yang panjang, tetapi berapapun lah penantian kita terhadap kedatangannya kembali, dia akan menggenapi janjinya. Sama halnya pada saat Allah berjanji untuk memberikan Mesias dalam waktu yang panjang, tetapi pada akhirnya Allah menggenapi di waktu yang tepat dengan cara Allah. Maka sama jika kita menantikan kedatangan kembali sang anak, itu adalah dengan cara Allah dan di waktu yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Yang kita lakukan adalah mengerjakan apa yang Allah percayakan kepada kehidupan kita sambil terus berpegang kepada janji. Maka kalau kita lihat bagi bangsa Israel menjadi penting buat sunat memegang janji kesetiaan, sebab di pihak Allah kesetiaan itu tidak perlu diragukan. Itu yang bisa kita lihat dari dua kisah kelahiran, pemberitaan kelahiran dan kelahiran Yesus, kelahiran Yohanes. Kalau kelahiran Yesus mungkin minggu depan baru terjadi, baru dibahas. Begitu, saya stop share. Silakan Pak Jarwo. Terima kasih, Pendeta Vera. Bapak Ibu, jadi begitu. Ini cerita yang mungkin paling jarang dibahas. Orang berita tentang kelahiran, lalu kelahiran gitu kan. Kita hanya tahu bahwa Zakaria didatengin malaikat, dikatakan bahwa istrinya akan mengandung, dia tidak percaya, lalu dia bisu. Lalu bisa ngomong lagi pas anaknya lahir, pas ngasih nama. Maria didatengin malaikat, dibilang bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan anaknya akan disebut Emmanuel. Paling gitu kan. Tetapi ternyata sekarang setelah dibahas secara dalam, kita melihat kait-mengaitnya, kita melihat maknanya, bahwa yang paling sederhana saja, kesembuhan Zakaria tadi dikatakan tidak sekedar kesembuhan fisik, tetapi lebih dari itu adalah kembalinya relasi mempercayai Allah dalam hidup yang melewati yang mungkin dan tidak mungkin gitu. Pikiran dia mengatakan, mungkin lah istriku udah mati haid istilahnya ya, dan mandul. Nah, karena ketidakpercayaannya dia tidak bisa bicara. Bayangin loh, imam tidak bisa bicara terus ngapain dia? Lalu pada waktunya ketika dia ya berserah, menunggu dan akhirnya menjadi saksi bagaimana Tuhan berkarya, dia disembuhkan kembali. Hidup Zakaria pasti menjadi lain. Lalu keluarlah Benediktus tadi itu ya, nyanyian pujian Zakaria. Oke, Bapak Ibu, jika kita ingin lebih memperjelas lagi untuk apa-apa yang kita anggap apa ya tadi ya gitu, silakan mengajukan pertanyaan. Pendeta Vera akan melayani kita dengan penuh kasih. Mari silakan. Kalau tidak saya yang akan mulai. Oh, silakan. Siapa ini? Halo. Kak Vera. Oh, Kak Mimi. Halo, aku. Halo, Kak Mimi. Ya. Silakan Kak Mimi. Iya. Ini menarik, cukup menarik saya lihat ya, saya dengar tadi. Ada yang menjadi satu dominan pemikiran dan pertanyaan. Pemikiran dan pertanyaan bagi saya itu mengenai sewaktu mereka berkumpul. Jadi waktu sebelum Zakaria itu percaya bahwa istrinya akan hamil, kan akhirnya kan dia bisu ya. Dalam rentang waktu seperti Kak Vera bilang tadi 9 bulan, berarti dia secara fisik dia tidak bisa berbicara. Nah, pada saat istrinya melahirkan, hari ke-8 itu kan mereka berkumpul, keluarganya, tetangga-tetangganya, dan mereka memutuskan nama apa yang akan diberikan. Kemudian oleh istrinya disebutkan, waktu tetangganya dan keluarganya bilang namanya Zakaria, terus istrinya bilang bukan. Nah, ada dua opsi mungkin ya, saya nggak tahu, saya mau tanya sama Kak Vera nih, yang pasti lebih memahami jauh dari saya.
dari kita semua pengen belajar nih Kak. Kira-kira kalau secara Alkitabiah itu mengapa mereka berdua itu bisa sinkron dalam memberikan nama Yohanes? Nah, kalau timbul pemikiran saya, kalaupun dia bisu, si Zakaria ini, tapi dia masih bisa menulis. Toh, dia nulis, dia sebutin kan. Coba kita tanya sama bapaknya itu siapa sih namanya, terus disebutin. Namanya Yohanes gitu kan. Nah, mereka terheran karena mereka tidak menyangka kalau dua-duanya ini kok bisa sih sama gitu loh. Nah, kan mereka nggak tahu kalau Yohanes itu penamaan Yohanes itu bisa jadi waktu malaikat Jibril itu bicara dengan Zakaria, itu kan dia nulis kan, dia namanya Yohanes, sejak itu dia langsung tutup mulutnya, langsung jadi bisu. Nah, dia bisa jadi kalau menurut ini saya loh ya, cara pemikiran saya itu, apa mungkin nggak sih Kak Vera dia tuh menuliskan ke istrinya, tadi gue ketemu nih sama si malaikat Jibril, dia bilang kamu akan hamil, kita akan punya anak, namanya harusnya Yohanes loh, gitu. Jadi nggak boleh ada nama lain. Jadi kan dia udah kong kali kong nih sama istrinya, dan istrinya setuju karena itu kan memang penamaan dari malaikat yang dikirim Tuhan. Nah, bagaimana menurut Kak Vera ini? Apakah memang mereka memang tidak, si Elizabeth itu tidak tahu sama sekali, atau memang dia sudah pernah diberitahu oleh suaminya? Itu aja Kak, pengen tahu. Iya, nggak apa-apa Kak. Makasih. Saudara Vera, silakan. Langsung. Memang pertanyaan Kak Mimi ini menjadi salah satu dua kemungkinan tafsir ya, yang terjadi adalah tafsir karena dalam teks kita tidak menemukan. Gitu ya. Tafsir yang pertama seperti yang Kak Mimi katakan, ada kemungkinan Zakaria memberitahukan Elizabeth, entah dengan berbagai macam cara. Saya pikir bisu bukan berarti kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi, begitu ya. Jadi komunikasi dengan keterbatasan fisik, tidak bisa bicara dengan verbal, saya pikir akan tergantikan dengan cara yang lain. Tentu 9 bulan adalah jangka panjang yang pasti tidak mungkin begitu ya, Zakaria dan Elizabeth itu tanpa komunikasi apapun begitu ya. Jadi pasti ada komunikasi, entah bentuknya komunikasi seperti apa ya, kita tidak paham. Bisa saja itu terjadi. Tapi kemungkinan kedua adalah malaikat Tuhan juga berkata kepada Elizabeth, walaupun itu tidak dituliskan di dalam cerita. Jadi ada kemungkinan itu juga sehingga kemudian Elizabeth mengatakan tidak, namanya Yohanes. Jadi dua tafsir tafsir terhadap kisah kenapa bisa ya nama Yohanes disepakati oleh Elizabeth dan Zakaria, menduga dipahaminya demikian. Oke. Nah, ini ada satu lagi Kak Vera. Sorry ya Pak Jarwo ya, nyambung, masih ada kaitannya. Nah, itu kan jadi itu Zakarianya itu dia kepenuhan Roh Kudus kan? Dia kepenuhan Roh Kudus. Jadi dia bisa memuji Tuhan, dia bisa bernubuat gitu, sepertinya dia udah tahu semuanya apa yang akan terjadi, akan anaknya jadi nabi, pokoknya seperti itulah, membuka jalan bagi kedatangan Yesus. Nah, saya jadi mikir gini loh Kak, kalau misalnya seorang tuh udah kemasukan lah ya Roh Kudus, istilah kasarnya ya, dimasuki oleh Roh Kudus, itu kan dia jadinya bisa, mungkin orang beranggapan pada saat itu dia seperti orang tanda kutip gila kali ya, agak gimana kok dia bisa ngomong sendiri, nyanyi sendiri, loncat-loncat gitu. Nah, saya jadi mikir, apakah memang seperti, saya jadi ingat Ibu Hana yang waktu dia tuh dibully lah sama istrinya siapa ya, Elimelek ya Kak ya, lupa saya. Elimelek ya. Nah, itu kan ada istrinya yang pertama tuh, istri keduanya tuh namanya Pineas apa saya lupa. Ya, Penina, sorry Penina. Akhirnya kan dia tuh sepertinya waktu dia datang ke bait Allah tuh di tempat Nabi Elia tuh dia kan sepertinya dia seperti kepenuhan roh, dia menyanyi, dia bukan nyanyi tapi dia berdoa terus panjang berjam, seperti orang gila gitu ya kan.
Tapi itu apakah memang seperti itu ya, Kak Vera, kalau seorang kepenuhan Roh Kudus tuh akan diliputi oleh sesuatu yang bagaimana gitu, membuat orang lain terheran-heran gitu ya? Oke, tidak ada jaminan sih Kak bahwa kalau terjadi Roh Kudus itu terdefinisikan harus begini begitu ya. Kalau waktu lagi saya agak lupa tuh ya. Nabi siapa ya? Hana Kepenuhan itu dia ekstase. Roh Kudus, Kak Vera. Ya, tapi mabok. Mabok, Ya, seperti orang bilang mabok ya, kamu ngoceh gitu loh. Jadi kalau Nabi, oke, ada kakek agak lupa Nabi siapa begitu waktu turun dari Gunung Allah selesai berdoa dia ekstase begitu sampai menari-nari memuliakan nama Tuhan. Tetapi Nathan. Iya betul, saya ingat Nathan. Ya, tetapi artinya apakah kita akan mendefinisikan setiap orang kepenuhan Roh Allah itu harus seperti itu begitu ya? Rasanya tidak, karena kalau yang kita lihat dari nyanyian Zakaria dan kemudian minggu lalu itu nyanyian Maria, kita tidak menemukan bagaimana Maria dan Zakaria bernyanyi dengan sesuatu yang dianggap orang kayak kesurupan, kemasukan, enggak begitu ya. Tetapi ini nyanyian agung yang artinya dengan sesuatu yang dinyanyikan. Sebenarnya nyanyian ini juga punya hubungan dengan apa nyanyian yang ada di Perjanjian Lama begitu. Ya, kalian bisa baik itu nyanyian Maria maupun nyanyian Zakaria begitu, ketika orang memuliakan Tuhan gitu ya, frame-nya strukturnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi ini yang bisa kita lihat bagaimana Zakaria ketika menyanyikannya adalah sebuah ekspresi syukur atas pekerjaan Allah, tetapi saya kok tidak menangkap kesan bahwa itu dilakukan oleh Zakaria seperti lalu orang lain melihat Zakaria orang kesurupan, orang gila, umum banget sih ini orang ngomong apa enggak. Ya, bagaimana apa yang diekspresikan oleh Zakaria dalam nyanyiannya gitu tuh sebagai sebuah ekspresi iman. Nyanyian itu pun bukan sesuatu yang amat asing buat orang Israel. Itu ada dalam sejarah mereka di Perjanjian Lama ketika orang melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan, diekspresikannya dengan nyanyian seperti ini. Kayak begitu. Bukan sesuatu yang sama sekali baru seperti ini orang kenapa gitu ya, lalu orang kesurupan, orang kabur kali kayak. Ini mengagumkan. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Ya, cuma penasaran tadi Nabi siapa ya tadi ya? Nabi ini? Susana dada. Mau tanya ke Ibu Vera. Itu nama Zakaria artinya apa? Belum. Saya harus nyari itu Tante. PR ya. Ada yang bisa bantu? Oh, ada Pak Hari kali sebagai nama Zakaria. Artinya suaminya, Bu Susan. Artinya Tuhan. Hanya suaminya. Suaminya Bu Susan jawab Zakaria. Ada Pak Hari. Pak Hari ya namanya aku lupa tuh. Penggenapan janjinya akan Mesias. Oh, iya. Sekali lagi Pak Hari gimana? Sekali lagi aku kurang dengar. Zakaria artinya Tuhan mengingat. Tuhan maksudnya mengingat. Mungkin ini ya, Tuhan mengingat Zakaria yang diberikan penggenapan janjinya pada masa dia hidup. Ya. Betul, hanya bahasa Ibrani artinya Tuhan telah mengingat. Tuhan telah mengingat. Tuh, Yakub, Tuhan. Cuma di dalam kitab suci Zakaria ditulisnya Zakharia. Kalau gitu Pak Hari dan suamiku tanpa H. Oke, Pak Tante. No difference ya. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Bu Susana. Enggak, saya mau cerita. Silakan Bu. Boleh, Tante. Pernah masuk
ke Amerika, di bagian imigrasi dia lihat nama kami di dalam paspor. Dia lihat ke saya dengan mata yang rada tajam gitu. Zakaria, is that Middle East? Seolah-olah kamu orang Muslim bukan, Middle East. Saya bilang, this is a biblical name. Oh ya, dia bilang. Aku jelaskan, Zakaria itu tidak ada kaitannya dengan Islam. This is a biblical name. Aku bilang gitu, baru dia manggut-manggut. Iya, zaman-zamannya Amerika masih ini ya, trauma ya dengan ya itu kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Iya. Oke. Silakan Pak Jarwo. Ya, terima kasih Bu Susana. Bapak Ibu yang lain, mari silakan. Tanya. Pak Heri dan Bu Nane. Oh, Bapak Ibu, maaf saya. Kenapa dia tinggal di Padangguron? Jadi siapa? Apakah ada? Silakan Bu Nana, maaf. Oh iya, tadi mau tanya kenapa tinggalnya di padang gurun? Apa ada maksud Tuhan tertentu untuk disembunyikan di situ? Iya, nampaknya ini pola hidup asketis, Tante. Nah, jadi Ibu Nana, jadi pola hidup yang memang menarik diri. Ya, itu sebagai cara bagaimana mendidik Yohanes begitu untuk menghayati panggilannya seperti apa yang sudah dinyatakan oleh malaikat sebenarnya pada saat pada saat malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria begitu ya, dia dikatakan di sana, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur dan minum keras yang penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya begitu ya. Jadi dia pisau cukur tidak akan kena pada dia dan seterusnya begitu. Itu sudah disampaikan. Jadi memang itu salah satu yang dilakukan oleh Yohanes itu adalah cara hidup asketis begitu. Cara hidup asketis itu pola hidup yang sebenarnya jamak ya dalam cara seseorang memekakan diri terhadap suara Tuhan ya. Misalnya itu dilakukan oleh biasanya para biarawan dan biarawati begitu. Mereka kan secara sengaja menarik diri dari dunia lalu memasuki keheningan. Rahib-rahib juga melakukan hal seperti itu. Jadi memang upaya untuk mengasah kepekaan, kalau sama sebenarnya menarik ya kalau kita bisa ingat-ingat bagaimana Yohanes dan Yesus ya. Yesus sebelum masuk ke dalam pelayanan dia dicobai oleh iblis berpuasa 40 hari di padang gurun. Sama begitu ya. Lalu yang kedua pada saat nanti hidup Yesus menyindir orang banyak, dikatakan kamu menolak Yohanes yang tidak makan dan minum. Tidak makan dan minum bukannya puasa begitu, tapi maksudnya tidak minum anggur kan seperti yang dikatakan gitu. Kamu tolak dia. Sekarang saya duduk makan bersama orang disebut orang berdosa, kamu bilang saya pelahap begitu. Nah, jadi kita bisa lihat ya bagaimana pola hidup yang diajarkan, yang dididik, yang dihayati, dijalani oleh Yohanes dan juga Yesus. Makasih Bu Vera. Tapi kalau Yesus sama tidak di padang gurun. Cuma pada kepelayanan sebelum memulai pelayanannya diawali dengan mencari murid, waktu itu diawali dengan puasa di padang gurun. Ya, Yesus pun ada momen di mana dia menarik diri sebelum memulai pelayanannya di situ ya. Nanti kalau lihat kisah di padang gurun akan kita lihat, saya agak lupa ya, ada satu kalimat yang menegaskan bagaimana itu cara Yesus juga untuk mempersiapkan diri ya memasuki misi Allah atas hidupnya.
Jadi dia mempersiapkan diri, justru padang gurun menarik dulu, mempersiapkan diri, menghayati panggilan itu menjadi panggilan hidupnya. Baru kemudian kita lihat bagaimana Yesus melakukan misi Allah, karya keselamatan. Kalau Yohanes sejak dini dia udah dilakukan itu oleh orang tuanya, ya. Tentu jangan berpikir kalau Yohanes di padang gurun dibiarkan begitu saja di padang gurun, nggak begitu, ya. Tetapi bagaimana Yohanes juga menghayati pola hidup itu dalam rangka menghayati panggilan Tuhan atas hidupnya sampai dia pergi. Itu di usia 30-an, karena bagi orang Israel usia 30-an lah yang bisa seseorang laki-laki memberikan pengajaran kepada orang lain. Begitu, dianggap cukup untuk melakukan pengajaran kepada orang lain. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nana. Bu Vera boleh nambahin sedikit ya? Ya boleh Pak Jani. Pada waktu saya menulis renungan di Kasut yang judulnya Tahan Godaan dari Matius 4 ayat 1-11 tentang Yesus dicobai di padang gurun, saya menemukan itu pola asketis yang diambil oleh orang-orang saleh zaman itu. Apa yang diambil orang-orang saleh zaman itu? Ya mereka menyingkir gitu, menarik diri gitu. Selalu ke padang gurun, enggak, polanya macam-macam. Tetapi puasa adalah salah satu bentuk asketisisme itu. Memang ada orang-orang yang akhirnya meniatkan menempuh hidup suci di biara dan sebagainya. Tetapi apa yang Yesus lakukan itu sama dengan itu sebetulnya. Tapi Yohanes kan lebih permanen gitu ya. Yesus sebelum memulai pelayanannya melatih dan menguatkan kemanusiaannya itu katanya melalui jalan itu. Itu saja sih yang ingin disampaikan sebagai tanggapan. Ada pertanyaan di chat. Jadi sebenarnya ini, ya kalau mau nambah, ini sebenarnya kekayaan kita sebagai orang Kristen untuk mengasah kepekaan kita. Jadi banyak cara, jangan diartikan satu-satunya cara, ya. Banyak cara berkaitan dengan pola hidup di sekitar kita juga gitu, ya. Cara bagi orang sebenarnya ada momentum. Kalau saya tuh mengartikannya juga menjadi kaya, ya, menarik diri dari lalu menempatkan diri dalam keheningan. Zakaria 9 bulan dalam keheningan, begitu ya. Nah, Yohanes anaknya juga sengaja menarik diri untuk memusatkan hidupnya melakukan misi alam, menempatkan dirinya sebagai nabi. Jadi banyak cara sebenarnya bagi kita untuk mengasah kepekaan kita terhadap rancangan Allah yang Allah percayakan kepada dan bersiap untuk itu. Terima kasih. Silakan. Saya lanjut. Ini menarik sekali ya. Halo? Oh, ada Om Hari, Pak Jarwo. Oh, iya. Sorry, saya nggak bisa ngelihat, gelap semua. Pak Ari, silakan Pak Ari. Sinyal jelek. Sangat menarik yang dibawakan oleh Ibu Vera. Firman Tuhan ini saya hitung ada paling sedikit ada 10 hal. Ya. Nah, saya akan meresume misalnya itu satu, Zakaria itu namanya artinya Tuhan mengingat apa? Penggenapan janji Mesias yang sudah 2100 tahun yang lalu digenapi, ya, kepada janji Tuhan kepada Abraham. Yang kedua, ada yang bisu bisa bicara. Dia tidak percaya, Zakaria bicara pada saat itu. Ketiga, yang mandul, ya, Elizabeth bisa punya anak. Maria yang perawan 4 bisa punya anak. Yang kelima, datanglah raja besar, raja di atas segala raja, maka Yohanes ini adalah pembuka jalan, ya, dia akan membuka jalan. Keenam, nama Yohanes itu artinya hadiah bagi kita, yaitu Mesias yang dijanjikan. 7, Zakaria penuh dengan Roh Kudus, bukan kebetulan yang Tuhan saatnya diberikan oleh Tuhan dan dia memuji Tuhan. Ke-8, musuhnya ini, yang pertanyaan bagi saya ini, apakah musuh ini si jahat, yang jahat, penyakit, dosa, maut? Tolong dijelaskan. Tapi saya masih ada yang lain. Nomor 9 itu Nabi besar.
di antara perempuan yang melahirkan anak itu, Yohanes adalah nabi yang terbesar, kata Yesus. Ya, pertanyaan saya adalah, siapakah musuh yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi? Terima kasih Om Hari, resumenya sangat menarik. Terima kasih. Untuk musuh, kalau konteksnya Israel kita tahu ya, karena mereka adalah bangsa yang dijajah waktu. Jadi dalam penindasan sebagai bangsa yang pernah juga masuk dalam bangsa budak begitu ya, kemudian dibuang, harus berhadapan dengan bangsa yang besar, kemudian Israel terserak begitu ya. Ketika Israel terserak, kemudian ada bangsa Romawi begitu. Jadi kalau di konteksnya mereka bisa melihat bahwa mereka sebagai sebuah bangsa yang dipilih Allah, umat Allah, harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka begitu ya. Dan ketika mereka berhadapan, pada zaman dulu kan siapa yang kuat itu yang menang dan menguasai yang lain begitu. Nah, disinilah Isa ketika terserak dia tidak punya kekuatan, dia tunduk kepada kekuatan yang lain, sehingga kehadiran Mesias menjadi sangat identik bagi orang Israel ketika memahami Mesias adalah yang hadir memberikan kejayaan dalam bentuk perang gitu. Hanya menjadi kontradiksi ketika Yesus hadir sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan begitu. Nah, makanya mereka sulit untuk menerima Yesus yang tidak masuk ke Yerusalem dengan kuda, karena kuda tanda perperangan gitu ya, kemenangan, kejayaan, kehebatan. Tetapi Yesus masuk ke Yerusalem dengan kedelai muda bahkan gitu ya, kedelai. Saya selalu kebalik-balik tuh keledai itu tempe ya, tempe, keledai muda itu kan sangat kontradiktif ya, karena itu pola mereka memahami Mesias seperti itu dengan konteks mereka. Nah, apakah sekarang kita mengatakan musuh kita ini apa begitu ya? Saya tidak ingin menempatkan orang lain sebagai musuh kita, begitu ya. Lalu kita mendefinisikan, oh ini orang yang harus kita kalahkan, gitu ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana segala sesuatu yang membuat kita berpaling dari Allah sebenarnya bisa sesuatu yang harus kita mungkin lebih tepat kita di mana kita juga harus meluruskan. Mengalahkan bukan arti juga seperti tidak ada ruang buat orang untuk mengenal Allah ya. Itu punya ada perspektif baru lah menurut saya kalau konteksnya saat ini. Penyakit juga, apakah itu jadi musuh yang harus dilawan? Di sisi lain kefanaan kita, kerapuhan kita sebagai manusia tidak melepaskan kita dari sakit penyakit. Ya, jadi kita tidak juga bisa mengatakan tubuh saya ini musuh saya yang harus saya kalahkan karena dalamnya ada virus, enggak juga begitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lihat dengan cara yang berbeda ketika kita melihat kata musuh ini dalam konteks kita. Tapi kalau itu dilihat dalam konteks orang Israel pada zaman itu kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Bu Vera. Saya membacakan pertanyaan di chat ya Kak Vera, dari Arthur. Maaf, mungkin agak melenceng dari topik, tapi saya tertarik soal sunat. Mengapa dalam kekristenan sunat sudah tidak menjadi kewajiban lagi? Apakah memang ada pernyataan spesifik dalam Alkitab, mungkin Perjanjian Baru, yang menghapus kewajiban ini? Saya tahu agak ada kaitan antara sunat dan baptis. Tolong dijelasin Kak Vera. Yang terakhir dari saya. Oke, silakan. Atau mau mulai? Silakan. Terima kasih Pak Jarwo. Kalau di Perjanjian Lama ada gini, kalau sunat itu berlaku untuk orang Yahudi, orang Israel. Itu emang karena ketetapan hukum Taurat yang mereka harus jalani, yang berlaku untuk semua anak laki-laki, begitu ya. Jadi anak orang Israel, anak laki-laki pasti disunat karena mengingat peristiwa itu, begitu ya, peristiwa perjanjian sebagai tanda, sebagai materai, begitu. Lalu yang kedua itu menjadi persoalan.
menjadi persoalan. Karena apa? Karena pada saat Injil Tuhan Yesus Kristus ini mulai disebarkan pasca kenaikan Yesus ke sorga, begitu ya, para murid menyebarkan, lalu mulailah banyak orang menjadi murid Yesus, terjadilah pertemuan, persekutuan para murid, begitu ya, para murid Yesus Kristus, pertemuan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, ketika terjadi perjumpaan dalam persekutuan itu antara orang Yahudi dan non-Yahudi, terjadi sebuah polemik di mana orang Yahudi menganggap orang yang bukan Yahudi itu harus disunat, gitu, sebagai tanda bahwa dia seperti diyahudikan, begitu ya, sebagai tanda dia masuk ke dalam persekutuan, begitu. Lalu itu menjadi polemik. Paulus menyatakan tidak, itu ada di Roma 2. Ya, di Roma 2 itu pertentangan mengenai pemberlakuan sunat, begitu ya. Paulus mengatakan kalau kamu adalah orang yang melakukan itu di dalam ketaatanmu, mengerjakan perintah Allah, hukum Taurat, ya lakukanlah itu, tetapi tidak boleh dipaksakan oleh orang lain. Karena kemudian Paulus memberi istilah, bukan sunat fisik yang lebih penting, tetapi sunat hati. Nah, kemudian Paulus memberi makna baru terhadap sunat, ya, karena kemudian dikatakan sunat itu membuang daging. Membuang daging itu seperti membuang kehidupan lama, menjadi hidup baru di dalam Kristus. Sehingga bagi Paulus, sunat tidaklah sebuah keharusan yang diberlakukan atas para pengikut Yesus. Itu terjadi ketegangan ketika terjadi perjumpaan antara pengikut Yesus dari golongan Yahudi dan bukan Yahudi, sehingga Paulus tidak mengaturkan aturan sunat bagi orang-orang non-Yahudi, karena kemudian Paulus mengatakan sunat hati yang penting, ya, bagaimana kau menyunat hidupmu, mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan. Nah, kalau ditadikan Pak Jarwo, tanda atau materai itu hayati, tanda atau materai itu kita hayati di dalam peristiwa baptisan. Ya, baptisan itu adalah tanda materai yang mengikat kita menjadi ikatan persekutuan di dalam Kristus yang sebagai umat yang diselamatkan, begitu. Lalu bagaimana dengan praktik sunat pada orang-orang Kristen saat ini? Memang betul tidak menjadi sebuah kewajiban, tetapi kemudian kita punya dimensi kesehatan. Nah, dimensi kesehatan itulah yang kemudian memberi ruang bagi setiap anak laki-laki untuk silakan bersunat. Itu jauh lebih baik untuk kesehatan. Pemaknaan bagaimana hidup kita diikat oleh tanda perjanjian ada di dalam Kristus. Itu Kristus itu sendiri adalah menjadi penggenapan janji Allah, ya, dan penggenapan janji Allah di dalam Kristus itu kita respon di dalam baptisan. Materai, tanda materai yang kita terima di dalam Kristus menjadi bagian dalam persekutuan umat Tuhan. Itu bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Jadi semakin jelas buat kita, bukan, Bapak Ibu? Jarwo. Ya, Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan. Boleh. Saya mau nambahkan aja. Silakan, Tadi Pak. pertanyaannya kan jelas banget gitu. Nambahnya gini, jadi soal sunat itu adalah soal pertentangan yang pertama di dalam gereja-gereja purba, dan keputusannya sudah diputuskan di dalam konsili pertama di Yerusalem. Itu bisa dibaca di dalam Kisah Rasul 15. Mungkin banyak dari kita sudah belajar bersama mengenai Kisah Para Rasul 15. Itu bahkan dituliskan itu keputusan dari para rasul itu dalam konsili, bahwa sunat sudah tidak diperlukan lagi seperti yang Bu Vera bilang. Jadi keputusan itu tertulis dalam surat edaran dari Yerusalem. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gun. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Ada yang bertanya? Pak Jarwo, coba saya mau nanya. Silakan Pak Yosef. Terima kasih Pak Jarwo. Selamat malam Bu Vera. Jadi begini, saya tertarik masalah Zakaria ya. Jadi kelihatannya di sini Zakaria tuh agak keras kepala ya. Jadi
waktu dia agak kayak nggak percaya begitu. Tapi kalau saya lihat juga wajar-wajar aja sih kalau dia nggak percaya, karena ya 90 tahun mana bisa mengandung. Nah dari sini kelihatannya Tuhan itu marah atau apa saya nggak tahu, sehingga diizinkan atau diberi menjadi bisu sampai pada saatnya dia akan pulih kembali. Nah jadi yang saya mau tanya di sini, Tuhan itu kan tidak pernah memberi pencobaan, tapi kalau kesannya ceritanya nih kayak kamu nggak percaya, ya udah gue bikin bisu aja gitu kan, kira-kira begitu. Nah, apa ini diizinkan sama Tuhan atau diberi supaya dia kapok lah semua. Di akhir ceritanya kan dia akhirnya memuji-muji Tuhan lah begitu. Nah, saya mau tanya dengan konteks pada zaman pandemi ini, Bu. Kalau orang kena COVID gitu, banyak yang bilang saya diberi sama Tuhan cobaan. Ada yang bilang saya diizinkan. Nah, kira-kira bagaimana? Itu aja, Bu. Terima kasih. Mari Bu Vera. Nah, ya kalau di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 dibilang begini. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saya setuju, sebenarnya ini menjadi pergumulan juga begitu, bagaimana upaya Zakaria untuk mengerti. Nah, menurut saya ini juga menjadi sebuah refleksi bagaimana kita mencoba untuk mengerti tanpa perlu makan bahwa Allah bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin menjadi mungkin. Bahwa kita mau mengerti itu tidak mudah, iya. Tentu bagi Zakaria tidak mudah karena dia yang alami sebagai suami dari Elisabeth begitu ya. Tidak mudah dia mengerti, tapi jangan semata-mata pengertian kita mengukur kepercayaan kita pada Allah. Ya, jadi kalau saya ngerti dulu baru saya percaya, kan kadang orang ngomong gitu ya. Beri saya penjelasan yang memuaskan baru saya percaya. Nggak bisa, percaya dulu baru kamu bisa mengerti gitu ya. Kamu bisa mengerti bahwa Allah Yesus itu anak Allah dari mana? Percaya, karena kalau nggak percaya kamu akan bilang ya banyak hal yang mengkritik tentang keyakinan iman kita Yesus adalah anak Allah karena nggak mengerti begitu. Jadi di sini saya pikir adalah cara kita belajar untuk mengerti pekerjaan Tuhan, namun di sisi lain kita juga terbuka terhadap pekerjaan Tuhan yang melebihi pengertian kita. Nah, bagi saya, kenapa Yohanes jadi bisu? Saya melihatnya itu, saya melihatnya bukan, mungkin saya tidak melihatnya itu sebagai hukuman ya, tetapi sebagai cara bagi Zakaria untuk melihatnya itu. Saya sangat menghargai yang disebut dengan keheningan, Pak Yosef. Ya, keheningan itu menjadi sangat sesuatu yang seringkali diabaikan, tetapi justru itu adalah momen di mana kita sebenarnya memekakkan telinga untuk mendengar dengan lebih baik dan menjadi peka untuk terhadap apa yang tidak kita mengerti dari rencana Tuhan. Dan menurut saya itu adalah ruang yang diberikan Allah buat Zakaria. 9 bulan ada di tengah keheningan untuk mencoba mendalami pekerjaan Tuhan yang terjadi atas kehidupannya begitu. Jadi 9 bulan adalah sebuah perjalanan, makanya saya katakan 9 bulan adalah perjalanan iman yang luar biasa menurut Zakaria, bukan hanya untuk Elisabeth. Bagi perempuan di usia yang seperti itu hamil itu berat sekali begitu ya. Tetapi itu juga berat bagi Zakaria gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa suami istri ini masuk ke dalam sebuah proses penantian yang pergulatan yang menurut saya nggak mudah, tetapi di sanalah mereka menemukan Tuhan karena pada akhirnya Zakaria menaikkan pujian,
pada akhirnya ketika Elizabeth berjumpa, anak yang ada di dalam kandungannya melonjak kegirangan. Kita bisa lihat ya bahwa ekspresi-ekspresi ini tidak menghilangkan bahwa ada pergulatan iman bagi mereka untuk menghayati pekerjaan Tuhan. Nah, di lain sisi kemudian saya sendiri bergumul dengan istilah diizinkan atau tadi apa dibilang diizinkan atau dikasih begitu ya. Dikasih cobaan. Dikasih cobaan atau diizinkan memperjuangkan. Saya sendiri bergumul dengan hal itu. Buat saya apapun itu namanya, ini adalah ruang yang diberikan oleh Allah bagi kita untuk melihat pekerjaan Tuhan yang melebihi pengertian. Agar kemudian kita nggak bersikukuh terhadap pengertian, menilai pekerjaan Tuhan. Silakan kita kalau melihat pekerjaan Tuhan hanya berdasarkan otak kita yang cuma segenggam tangan ini, begitu kan? Ya, padahal pekerjaan Allah lebih. Sehingga pada masa-masa sulit kita untuk lihat pekerjaan Tuhan, biasanya seringkali kita akan sulit melihat itu di tengah penderitaan, malapetaka, kemalangan, begitu ya. Itu sulit sekali untuk melihat. Tapi di situ ada cara kita untuk memasuki tanda kutip masa bisu, dalam arti melihat dalam keheningan apa sih yang sebenarnya Allah mau kerjakan dalam hidup saya. Maka kalau dari pengalaman-pengalaman ketika orang lain mengatakan saya diberi ujian ketika saya mengalami ini, kemudian endingnya dia punya hikmat gitu, endingnya dia punya refleksi, maksud saya pada akhirnya saya mengerti kenapa saya harus mengalami situasi ini. Kalaupun tidak mengerti sepenuhnya, saya melihat pekerjaan Tuhan melewati masa-masa seperti ini. Itu adalah ruang buat kita sebenarnya. Ruang buat kita untuk menyelami pekerjaan Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan itu Tuhan itu setia sama kita. Dia pihak yang tidak meninggalkan kita. Dia bukan orang kamu nakal ya, hajar gitu. Bukan gitu. Tapi penderitaan tuh sakit penyakit, kehilangan dan menerima, itu tuh bagian dari kehidupan. Tapi ketika saya kehilangan sakit penyakit, itu kan sulit untuk kita terima. Bagaimana kita melihat masa-masa gelap ini, masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Nah, mungkin sebagian orang merefleksikan itu diuji, ya walaupun ada ayat yang Allah tidak menguji, misalnya seperti itu. Tetapi buat saya ini adalah sebuah perjalanan iman. Setiap orang untuk mencari apa sih sebenarnya yang bisa kita beri makna, refleksi terhadap pekerjaan Tuhan yang pada saat itu masih menjadi sebuah pergulatan dalam kehidupan kita untuk diterima atau untuk dipahami atau untuk dimaknai paling begitu. Terima kasih Ibu Vera, mantap tuh. Pak Yosef main kalau enggak mantap. Sangat jelas. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain ada? Silakan. Ini sudah terjadi diskusi di chat ya? Iya, biarin selesaiin dulu. Silakan aja, nggak apa-apa. Kami Miming, silakan. Saya, silakan aja. Iya, Kak Vera. Ini kalau kita lihat itu waktu Elizabeth mengandung kira-kira 6 bulan, baru Maria itu kan mengandung bayi Yesus, kira-kira 6 bulan. Nah, berarti mereka itu saudara sepupuan ya, Kak ya. Itu saya pengen tahu ya, Kak, kalau waktu itu Yesus dan Yohanes itu setelah lahir, apakah mereka memiliki hubungan yang sangat erat, Kak? Dalam arti kalau sepupuan di zaman sekarang kan pasti hubungannya erat ya. Tapi kalau saya lihat itu, saya baca kalau Elizabeth itu kan tinggalnya jauh, Maria itu tinggalnya jauh sekali kan dari tempat Elizabeth, berjalan kaki itu bisa berapa 3 hari kalau tidak salah itu ya. Nah, berarti kan mereka jauh jaraknya mereka. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah mereka tadinya punya hubungan yang sangat erat sebagai sepupu ya, Kak? Terus pertanyaan kedua, apakah Yohanes ini itu salah satu dari murid Tuhan Yesus? Nah, kan kalau ada Yakobus itu kan saudaranya Yesus, kakaknya Yesus. Adiknya Yesus.
Nah, sementara disebutkan salah satu murid Yesus adalah Yohanes. Apakah Yohanes ini yang dimaksud? Yohanes Pembaptis. Tapi kalau saya pikir, kalau dilihat dari kehidupannya Yohanes itu, bahwa dia tinggal di padang gurun, gitu kan? Terus dia makanannya juga lain daripada yang lain, belalang hutan sama madu gitu. Kok kayaknya nggak sinkron? Ini pertanyaannya Kak ya. Kalau bisa tolong dijawab Kak. Makasih Kak Vera. Ya, semoga bisa. Semoga. Pasti. Yang kedua, yang pertama, apakah ada relasi kekerabatan jelas ada, tetapi relasi keakraban dalam arti kita menempatkan diri kita berelasi dengan sepupu itu nggak digambarkan. Tetapi yang jelas tentu bukan asing sama sekali, karena Yesus tahu Yohanes. Yesus kenal Yohanes, ya. Mungkin relasi cinta kasih antara Yesus dan Yohanes minggu lalu sudah saya sampaikan begitu ya. Bagaimana ketika Yohanes mati, Yesus menangis. Oh iya, ya. Kan dia menangis, dia sangat bersedih hati begitu dengan kematian Yohanes. Lalu ketika Yohanes bergumul, apakah dia adalah orang yang di mana dia harus mempersiapkan jalan baginya. Waktu itu Yohanes di penjara, begitu dia mengutus para murid Yohanes untuk datang kepada Yesus. Apakah kamu ini orangnya atau aku harus menanti lagi yang lain? Kan pertanyaannya gitu. Nah, Yesus menjawab, jauh bukan iya dan tidak, tapi dia mengatakan katakanlah orang buta menjadi melihat, orang lumpuh berjalan. Dengan kata lain, Yesus menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya keselamatan Tuhan dilakukan melalui diri. Dan itulah yang meneguhkan Yohanes bahwa apa yang dia lakukan, bahwa dia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk melakukan apa yang dipercayakan Tuhan. Karena mungkin Yohanes di situ berpikir waktunya tidak akan lama gitu ya. Kalau saya di penjara lalu saya mati, jangan saya mempersiapkan sesuatu yang belum saya lakukan, padahal itu kan panggilan hidupnya gitu. Tapi kan Yesus menegaskan itu ya, sehingga kita bisa lihat bagaimana itu menjadi gambaran relasi Yesus dan Yohanes begitu, bahwa di sepanjang pelayanan mereka nanti mereka berdua saling menghargai. Kita bisa lihat perjumpaan Yohanes pada saat Yohanes membaptis Yesus ya. Jadi Yesus menerima pelayanan Yohanes. Kita bisa lihat betapa apa yang dilakukan Yesus menjadi ekspresi apa yang dikerjakan Bapa bagi dunia. Dia yang ada di tahta kemuliaan turun menjadi sama seperti manusia. Kita juga bisa lihat dalam diri Yesus bahwa dia yang adalah Tuhan itu membuka diri untuk menghargai pelayanan yang lain, dalam hal ini Yohanes, sehingga dia memberi diri. Sehingga ketika Yohanes mengatakan, oh saya buka tali kasutmu saja nggak layak gitu, Yesus mengatakan lakukanlah sebab itulah yang ada tertulis begitu. Karena Yesus ingin menggenapi segala sesuatu yang dijanjikan Allah menjadi sebuah yang sempurna terjadi dalam diri dia begitu ya. Jadi kita bisa lihat ya, relasi-relasi ini muncul kemudian dalam berbagai kisah di tengah pelayanan Yohanes dan Yesus. Kalau rasanya kalau mereka tidak punya relasi yang hangat dan akrab, rasanya tidak akan begitu ya. Tetapi peristiwa-peristiwa ini bisa kita lihat bagaimana kedekatan relasi yang hangat antara Yesus dan Yohanes itu terjadi. Ya, kedukaan yang begitu besar dialami oleh Yesus ketika kematian Yohanes. Ini mungkin menjawab pertanyaan yang kedua, apakah Yohanes Pembaptis adalah Yohanes murid Yesus? Jawabannya enggak. Beda ya, kan ya? Oke. Iya, Yohanes Pembaptis meninggal duluan begitu ya. Betul. Oke. Karena banyak banget sih yang namanya sama ya, Kak ya. Oh ya, Petrus pun ya. Jadi kayak nama Joko untuk orang Jawa itu banyak sekali. Dan nama Yohanes buat orang Yahudi juga banyak begitu ya. Tapi yang namanya Jokowi cuma satu loh, Pak. Jokowi cuma satu di Indonesia. Silakan. Oke, terima kasih kami. Yang lain silakan Bapak Ibu. Yep. Bang Maruli yang di chat sudah selesai. Bang Maruli kalau mau nanya Pendeta Vera langsung, ayo silakan dari sini Bang. Enggak ya, itu tadi seperti yang saya direct message Pak Jarwo, Bu Vera, Pendeta Vera. Saya memang tadi kan ada direct message, saya memang bilang saya baru-baru ini aja sih baca-baca Alkitab secara serius atau sungguh-sungguh. Kalau yang lalu-lalu itu
saya baca itu kayaknya sambil lalu dan nggak ada yang nempel. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Jarwo, itu ada di Matius sekian. Oh ya mungkin saya pernah baca, tapi waktu itu mungkin karena sambil lalu jadi nggak nempel gitu loh. Kalau sekarang kan dari referensinya, terus saya dengar dari yang lain sumbernya, jadi saya lebih terpahami. Makasih Pak Jarwo. Itu tadi Pendeta Vera. Ya, Walaupun ada yang mau ditambahkan, silakan. Saya tadi sudah dijelaskan sama Pak Jarwo di direct message itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi penjelasan tidak harus datang dari saya, silakan Bapak Ibu. Jadi saya didapati banyak orang di sini sangat senang begitu ya, termasuk Pak Jarwo dicek dan Pak Maruli. Christine mau tanya Kak? Tadi saya lihat membebaskan itunya, unmute. Christine mau tanya Kak? Enggak, kaget kok. Oh iya? Enggak. Di tempat saya freeze tuh Mina. Saya nggak bisa lihat reaksi. Oh iya, karena mungkin sinyal ya. Sinyal. Iya. Makanya enak jawab chatnya Bang Maruli aja. Oh Bu Sri Hidayat. Mau bertanya nggak Bu? Bu Sri masih bersama dengan kami? Belum. Oh belum. Ya wes Bu. Oh, iya. Mari Bapak Ibu yang lain. Kalau dianggap sudah... Silakan Bapak Ibu kalau nggak harus bertanya, kalau ada yang mau berefleksi seperti Pak Hari tadi berefleksi Ya, dari 10 hal begitu. Silakan. Minggu lalu Pak Tom bisa melihat ayat pertama, merasakan kegembiraan Elizabeth dan Maria begitu ya. Silakan mungkin teman-teman yang lain Ini kalau dong, boleh ada. Pak Maruli, silakan. Ya. Pak Jarwo, tadi yang satu lagi kan terkesan Yohanes Pembaptis itu mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Apakah memang dia itu sudah diceritakan orang tuanya bahwa ini akan begini, nubuat itu sudah ada nabi-nabi sebelumnya, sehingga dia seolah-olah seperti lancar-lancar aja tahu bahwa bukan tadi kasusnya pun aku tidak sanggup, tapi setelah ini dia akan datang. Jadi seolah-olah dia tahu gitu loh, Pendeta Vera. Ya. Saya pengen anak Yahudi pasti dididik oleh sebuah pengajaran yang sejarah bangsa Israel, nubuatan para nabi, itu apalagi Yohanes sejak awal dipersiapkan untuk itu. Jadi sangat mungkin dia mengenal pasti dia akan belajar banyak hal dalam sejarah bangsa Israel. Kalau sejarah bangsa Israel kita harus lihat itu sebagai sejarah bangsa ini bersama dengan Tuhan begitu ya. Bagaimana keluar dari Mesir, bagaimana janji Mesias itu, bagaimana dia menghayati panggilan hidupnya dia. Saya yakin itu harus diberitakan begitu ya, bahwa dia adalah orang yang dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan jalan buat Sang Mesias, karena itulah yang kemudian dihayati Yohanes dalam masa pelayanannya. Karena itu saya sangat yakin itu adalah cara Elizabeth dan terutama cara Zakarias mempersiapkan anak mereka untuk mengerjakan misi Allah, sehingga betul bahwa ketika Yesus dia langsung merujuk kepada cerita-cerita di Perjanjian Lama, karena itu sangat dekat pasti sama dia. Itu menjadi sebuah misalnya sama seperti Samuel. Samuel kan juga dititipkan kepada Imam Eli begitu ya, untuk dididik. Nah, salah satu yang dikatakan pada saat itu Samuel masih muda dan belum mengenal bahasa, saya agak lupa kata-kata yang dipakainya itu, belum mengenal apa Tuhan, itu belum melihat penampakan Tuhan, sehingga kemudian Samuel mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan yang dipanggil Samuel begitu ya, sehingga dia tidak ngerti, kalau dia pikir Eli yang manggil begitu ya, tapi itu adalah cara. Tapi kan ketika setengah-sengaja dititipkan, memang Eli dipercaya untuk mendidik Samuel. Itu baru disapih kan Kak? Iya. Baru selesai disapih sama ibunya. Ya, diserahkan gitu. Jadi proses kecil banget. Pola 1 tahun kali 2 tahun. Pola didik, pola asuh itu pasti ada, Pak Maruli. Tapi luar biasa ya akhirnya ya Kak ya. Iya. Setelah itu Hana dapat anak lagi 5. Iya. 3 laki-laki 2 perempuan di luar Samuel. Ya, seperti itu. Makasih Kak Mimi, Pak Maruli.
Ya, Pendeta Vera, terima kasih dari dugaan jadi yakin dari penjelasannya. Makasih, Pendeta Vera. Mari Bapak Ibu yang lain. Sambil nunggu, saya mau beri pengumuman. Pengumuman Lebaran, Pak. Ya. Pembagian THR kali ya, Pak. Bapak Ibu, minggu depan sehubungan dengan Idul Fitri 1442 Hijriah, supaya kita bisa bersilaturahmi, maka Patibulung diliburkan sementara. Loh, dilarang Pak silaturahmi, Pak. Silaturahminya bukan lewat ini. Tapi kalau ngirim kue boleh, katanya nggak apa-apa. Kak Memi, yogurtnya tetap ditunggu di rumah. Saya sudah kirim alamat. Kita mulai lagi minggu depannya lagi Bapak Ibu ya, tentang kelahiran Yesus yang akan dipimpin oleh Kak Frida. Oke, kita lanjutkan tanya jawab kalau memang masih ada. Kalau tidak, saya ulangi pengumuman itu lagi terus kita selesai. Nggak apa-apa. Iya. Mari. Jarwo, sayang ya. Waktunya. Sorry ini. Om Heri. Om Hari. Ya. Ini hari yang kedua, tapi nggak pakai double Y. Iya, silakan Pak Ari. Bu Vera. Saya Om. Pertanyaan saya adalah mengenai pertanyaan orang Farisi tentang Yohanes. Kenapa selalu dikaitkan dengan apakah engkau Elia? Apa urusannya sebetulnya bangsa Israel menantikan kedatangan Elia? Padahal ya saya nggak ngerti itu kaitannya gimana dengan Yohanes gitu loh. Jadi seolah-olah orang Farisi itu selalu mempertanyakan bakal nabi yang akan datang, itu maksudnya Mesias, kemudian Yohanes mengatakan bukan, lalu apakah engkau Elia? Nah ini yang saya nggak ngerti, kenapa dikaitkan dengan Elia? Kenapa Elia ya? Kenapa bukan yang lain ya? Silakan. Kenapa bukan Jarwo gitu? Karena yang ngomong itu Pak Ari. Apakah engkau Elia? Silakan Pendeta Vera. Mari, makasih Om. Saya mikir ya Om. Salah satu yang terjadi adalah pada saat Yesus dengan beberapa muridnya, salah satunya Petrus. Transfigurasi. Ya, pada peristiwa transfigurasi itu ada tiga tokoh. Musa dan Elia dan Yesus. Ya, jadi rupanya memang Elia ini menjadi penting karena dia adalah nabi Tuhan yang tidak mati ya, dia yang terangkat ke sorga. Musa ini karena dia orang pemimpin pertama orang bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Kalau Elia kenapa ya? Saya masih ini belum nyantol ini Om. Tetapi memang salah satu Elia memang punya peran tersendiri bagi bangsa Israel begitu ya, dengan pelayanannya, kemudian dengan cara Allah mempermuliakan dia dengan mengangkat dia ke sorga begitu. Mungkin ada yang lain bisa bantu saya? Pak Gunawan, mungkin kita dulu pernah bicara tentang itu. Pak Gunawan, silakan. Ya. Tambahkan Pak Gunawan. Ini cuma sekedar pikiran aja karena nggak tertulis, jadi saya juga nggak tahu nebak-nebak gitu. Silakan Pak Gunawan. Kalau yang terpikir oleh saya begini, dari antara nabi-nabi Israel dan Judah dan Israel, nabi yang katakanlah istilah populernya dianggap paling sakti gitu, paling banyak membuat mujizat yang luar biasa. Ya mujizatnya Tuhan, tapi mereka kalau orang manusia biasa kan lihatnya medianya. Itu yang paling banyak, yang paling besar itu Musa dan Elia. Tetapi Elia kan seperti Bu Vera bilang tidak mati, tapi diangkat ke surga. Karena itu pemahaman orang-orang Yahudi ketika mereka
menginginkan ada yang menyelamatkan sesuai dengan janji Allah, mereka mengira nanti Elia itu akan turun lagi. Elia akan turun lagi ke bumi. Sebab dia tidak mati. Kalau Musa kan sudah mati, kuburannya ada menurut di kitab Kejadian. Jadi pertanyaan orang Yahudi ketika itu kepada Yesus bukan kepada John the Baptist, kepada Yohanes, bukan apakah engkau Elia. Pertanyaan pertama, apakah engkau Mesaya? Apakah engkau Mesias? Kemudian Yohanes menjawab, bukan, aku bukan Mesias. Nah, kemudian yang kedua yang penting buat mereka, loh kalau kamu bukan Mesias, apakah kamu next to Mesias itu ya Elijah gitu. Elia, apakah engkau Elia, nabi yang besar? Hal ini nggak heran karena di dalam zaman itu setelah nabi terakhir itu siapa ya? Esra mungkin ya. Ada masa vakum selama kurang lebih 400 tahun, nggak ada nabi-nabi yang berbicara. Baru setelah itu Yohanes datang gitu. Jadi harapan mereka ini adalah Mesias atau paling enggak Elia dah yang kembali lagi. Saya kira mungkin itu cuma nebak-nebak aja, Pak Bu Vera. Makasih Pak Gunawan. Itukah sebabnya pada waktu Yesus disalib lalu mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, lalu orang mengatakan kita tunggu Elia bakal datang. Apakah itu juga? Saya nggak tahu persis, barangkali orang-orang itu kan semacam mocking gitu ya, semacam mocking itu ngejek ya tujuannya. Tuh dia manggil-manggil Elia, mungkin minta tolong gitu sama nabi yang tidak mati dan nabi yang membuat mujizat yang besar gitu. Seakan-akan ingin mengecilkan peran Yesus. Sebab Yesus Mesias, nggak mungkin kalau Mesias manggil Elia. Kalau manggil Elia kan berarti Yesus itu manusia gitu. Sepertinya ingin mengecilkan peran Yesus. Itu mocking, bukan sungguhan aku kira sih. Penjelasan gitu ya Pak. Pendeta Vera boleh nambahin dikit? Silakan. Memang sebetulnya orang-orang Israel itu tahu bahwa Elia tidak mati, itu meyakini bahwa pelayanan Elia itu akan datang lagi. Di Maleakhi 4 ayat 5-6 itu dikatakan bahwa pelayanan kenabiannya akan tampak kembali menjelang datangnya hari Yahweh yang besar dan dahsyat itu. Makanya sampai di ranah perjanjian baru itu mereka tetap dalam pemahaman bahwa ya sangat bisa jadi ini baliknya Elia gitu. Pokok ini sangat terkenal dalam Mishnah Yahudi dan menjadi pokok pembicaraan umum pada waktu Yesus di dalam Markus 8 ayat 28. Yesus menjelaskan bahwa nubuat Maleakhi itu menunjuk kepada pelayanan Yohanes Pembaptis. Itu dinyatakan dalam Matius 11 ayat 14 dan Matius 17 ayat 12. Bahwa Elia tampil kembali di Gunung Pemulihan. Itu Markus 9 ayat 4 dan disinggung juga di tempat lain dalam Perjanjian Baru. Itu di Lukas 4, 25-26, Roma 11, 2-4, Yakobus 5, 17, 18. Jadi kenapa Bang Sayudi kok Elia gitu? Karena ada nubuatan itu atau pengharapan itu gitu. Makanya murid-murid Yesus tidak kaget juga kan ketika yang ditransfigurasi yang muncul adalah Elia dan Musa. Ya memang ini gitu. Seperti itu sih. Saya dulu pernah ingat diskusi juga dengan Pak Gunawan soal itu. Demikian. Makasih Pak Jarwo dan Pak Gunawan begitu ya. Tetapi inilah ya kalau mau saya bilang, inilah sebenarnya upaya orang pertama mempertanyakan identitas dan keabsahan identitas Yesus sebagai Mesias, dan itulah yang berujung pada kematian Yesus. Sehingga bahwa dia bisa dipercaya dia adalah Mesias itu menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Lalu kalau Eloi itu sebenarnya betul sebagai sebuah plesetan begitu ya, karena Eloi dan Elia itu dua kata yang berbeda, tetapi memang di puncak penderitaan itu
kita bisa lihat bagaimana orang mentertawakan Yesus yang berkuasa itu menjadi seakan-akan tak ada kuasanya begitu ya, sehingga dikatakan oh mungkin Elia akan datang menolong dia. Begitu. Tapi terima kasih untuk keterangan-keterangan yang disampaikan, penjelasan disampaikan Pak Jarwo dan juga Pak Gunawan. Iya, terima kasih Bu Vera. Terima kasih Pak Ari. Bapak Ibu yang lain masih ada? Jarwo. Siapa ya? Pak Tom, apakah menyimak Pak? Menyimak Pak Tom. Terima kasih Pak Tom. Iya. Oh, Bu sudah kelas 6 lagi. Tadi GKIPI depannya. Habis ikut kul ya Bu? Oh, terima kasih, terima kasih. Karena ikutku, jadi di depannya harus pakai GKI Pondok Indah. Terima kasih yang dipilih Ibu Vera, dan juga saya menyimak apa yang tadi telah dipercakapkan dengan teman-teman yang lain, dan saya merasa dapat berkat melalui apa yang kita bahas malam hari ini. Saya bersyukur bisa ikut Patibulu malam ini. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Bu Ratna. Bapak Ibu yang lain ada? Ayo, satu pertanyaan terakhir. Silakan Bapak Ibu. Mas Dedi itu loh sudah bangkit dari tidurnya Pak ya? Siapa Pak? Siapa Pak? Mas Dedi. Oh, ya Pak. Gitu loh. Kok gitu tadi? Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Dia memang kucel style sore ini. Mas Dedi arep takon ra? Ora, matur nuwun. Wis matur mudeng-mudeng. Sami Mas Dedi. Hebat pembicaranya. Enggak, pesertanya yang hebat Mas Dedi. Ya, nah itu. Ya, silakan Pak Jarwo. Ya, sebentar. Ini karena nggak ada pertanyaannya, sudah seperti pesannya Pak Jonas, kalau nggak ada pertanyaan jangan mengada-ngada gitu. Bapak Ibu. Iya, betul. Sudahi Patibulum kita hari ini di sini. Terima kasih Pendeta Vera untuk penjelasannya yang gamblang, membukakan apa namanya wacana, kalau bukan wacana, wahana-wahana baru dari sebuah kisah sederhana yang jarang mendapat perhatian, tetapi begitu kita kupas ternyata banyak juga Tuhan bicara sama kita ya, gitu. Ya, mari kita nikmati terus bahasan-bahasan sederhana yang dipersiapkan secara hebat sehingga kita benar-benar terberkati. Terima kasih sekali lagi Pendeta Vera. Bapak Ibu, mari sebelum kita tutup acara ini, kita foto dulu yuk. Kita nyalakan. Sebelum Lebaran. Iya, betul Lebaran. Minal Aidin. Bu Nana. Minal Aidin. Bu Nana, halo. Waduh, Frisa. Udah foto ya Pak Jarwo ya, kan saya. Ya Bu, Bu Nana itu bisa 49. Hari diminta. Pak Hari itu mana tuh? Bu Nana, Nana bisa dengar saya. Saya kadang-kadang error soalnya. Foto ya. Nana dimintain tolong yang motoin. Bu Nana tolong difotokan ya Bu Nana. Di tempat saya banyak yang nggak kelihatan Bu. Oh iya benar. Masih nyala nih. Pak Hari kok nggak kelihatan Pak Hari? Pak Hari kayaknya penggemar memelihara burung ini dia. Karena juga hilang tuh. Nah. Ya. Hari Pak Hari. Ada. Nah, oke. Om Zakarias yang tidak pakai H. 1, 2, 3. Ya. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Mana tuh? Biar kelihatan burungnya. Pak Gunawan, saya masih bisa membuat 49 Pak Gun, karena kayaknya di blok di 25 itu.
Oke, Bapak Ibu, kita akhiri Patibulum kita malam ini. Kita akan minta Kak Ferry Cahyana untuk menutupnya dalam doa. Mari Kak Ferry, silakan. Kak Ferry. Jarwo bisa aja nih. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami telah berbincang, berdiskusi bersama, menelaah Alkitab agar lebih jelas Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Vera yang telah menjelaskannya, dan para peserta juga yang telah berdiskusi dengan biar itu menjadi perbenaran atau kekayaan pengetahuan, dan bukan pengetahuan saja yang pada Tuhan Yesus Kristus saja, di mana Engkau dibesarkan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami tak berpisah, tapi kami yakin kasih setiamu tetap menyertai kami, kapan dan di mana, dan Engkau akan memimpin istirahat kami pada malam ini dengan tidur yang cukup dan juga badan yang sehat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Pak Jarwo. Selamat malam semua Bapak Ibu. Minal aidin wal faizin ya Pak. Minal aidin juga ya Bapak Ibu. Aku balap sama. Aku balap yang hari ini. Minal aidin wal faizin.